Oke. Nah, kalau ada pertanyaan mengenai yang lalu silahkan. Kemudian e-booknya udah saya upload ya, belum saya hapus, lupa nanti sore saya hapus. Kemudian playlist juga udah saya kirimnya di WA group. Kalau ada masalah tolong dikasih tahu. Oke, saya lanjut sekarang dengan bahan berikutnya. Kalau ada pertanyaan dipotong aja ya tiap saat ya, kapan aja. Tes dulu suaranya dan slide-nya terlihat tidak? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Oke. Ada baik Pak. Nah, ini semester 1 tuh sebenarnya sebagian besar bahan udah ada di SMA, cuma lebih dalam aja dibahasnya dan soal-soalnya lebih dalam gitu ya. Nanti semester 2 yang bahannya baru sih. Oke, kita masuk ke yang namanya polinom atau suku banyak. Ini saya kasih gambar bebek karena di Jawa kan bebek itu namanya banyak. K-nya biasanya orang Jawa nggak kedengeran. Suku kaki. Suku tuh kaki. Oke, bentuk umumnya yang dinamakan polinom atau suku banyak adalah seperti ini. Tentunya udah kalian kenal. N-nya sampai berapa? Bebas. N-nya mau sampai 1.000.000, mau 1.000.000.000, atau cuma 5. Ini N-nya bebas aja. Tapi harus berhingga. Nggak boleh A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah titik-titik terus sampai tak hingga, itu nggak boleh. Harus berhingga meskipun mungkin sukunya banyak sekali. Nah, A0, A1 dan selanjutnya itu bilangan-bilangan real yang udah diketahui dan disebut koefisien polinom. X-nya ini bilangan real yang belum diketahui. Jadi kayak belum bahas fungsi kita. Saya nggak nyebut dulu. N itu disebut derajat polinom. Jadi apa derajat polinom? Yaitu pangkat tertinggi yang koefisiennya nggak 0. Kalau di sini saya lanjutkan, tambah 0xn plus 1 tambah 0xn plus 2 yang nggak dihitung gitu ya. Jadi pangkat tertinggi yang koefisiennya nggak 0. Itu disebut derajat polinom. Oke. Bentar. Saya jawab dulu yang penting. Oke. Nah, contohnya ini polinom. Rasanya udah dikenal di SMA juga ya. Kita review. Ini derajatnya 4 karena pangkat tertinggi yang koefisiennya nggak 0. Nggak perlu, ini 4-nya bukan dari sini tapi dari sini. Pangkat tertinggi yang koefisiennya nggak 0 adalah X4 pangkat 4 gitu. Jadi derajat 4. Kemudian pengertian akar bilangan real R, ya simbolnya nggak harus R, mau M, mau Z, mau apa, pokoknya bilangan real itu disebut akar polinom bila bilangan tersebut kalau kita substitusikan ke X, jadi X-nya diganti bilangan tersebut, menghasilkan nilai 0 kalau dihitung. Oke ya. Coba tunjukkan R sama dengan 2 merupakan akar dari polinom di atas, polinom ini. Nah, ini tinggal ganti aja. X-nya dengan 2, betul nggak jadi 0? Karena males ngitung ya gampang sebenarnya. Kita klik aja di sini. Klik, tunjukkan ini. Caranya gimana? Ganti aja. Ya di sini T, tadi saya bilangnya R, yang penting bilangan 2-nya itu ya. Saya hitung sekarang PT. P di titik T. Gitu. Atau P2. Ya masukkan ini semua X-nya diganti 2. Dihitung. Hasilnya 0 gitu ya. Udah percaya aja lah. Oke, yang penting pengertian akar gitu ya. Akar itu bilangan yang menyebabkan polinomnya bernilai 0. Karena akar itu ada macam-macam. Ada akar bilangan, misalnya akar 4 sama dengan 2. Itu akar bilangan. Ini akar polinom. Gitu ya. Oke. Polinom derajat 1 disebut juga polinom linier. Bentuknya seperti ini. Jadi hanya sampai pangkat 1. Kemudian polinom derajat 2 disebut juga polinom kuadrat.
atau disebut juga parabola, ya ininya sampai pangkat 2. A2-nya nggak boleh 0 ya. Kalau A2-nya 0 ya dia jadi pangkat 1. Kalau A1-nya 0 ya jadi polinom derajat 0 gitu ya. Di sini diartikan A2-nya nggak 0. Di sini yang atasnya A1-nya nggak 0. Oke. Nah, saya review sifat-sifat polinom kuadrat. Karena ini penting nanti untuk menyelesaikan pertaksamaan. Kalau saya punya polinom kuadrat, ini jangan pusing simbolnya. Tadi sebelumnya saya pakai A0, A1, A2. Di sini kok pakai ABC itu ya. A0-nya ini, A1-nya B, A2-nya A sendiri itu ya. Yang penting ABC itu bilangan-bilangan real. Karena dia polinom kuadrat, A ini nggak boleh 0. Kalau 0 ya bukan polinom kuadrat. Nah, sifat-sifat yang pentingnya, nilai A menentukan bentuk kecekungan grafiknya. Maksudnya gini, ini dikatakan kayak gini cekung ke atas nih. Yang kayak gini namanya cekung ke bawah. Karena di SMA ada juga guru yang bilang cekung cembung gitu ya. Kalau kita pakainya cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Nah, kalau nilai A-nya positif, maka grafiknya pasti cekung ke atas. Bisa seperti ini menyinggung sumbu X, bisa juga di atas sumbu X gitu ya. Kalau A-nya kecil 0, cekung ke bawah dia. Gitu. Nah, lebih lanjut, polinom kuadrat itu punya sifat khusus kalau kita hitung bentuk ini. B kuadrat min 4AC dinamakan diskriminan. Itu menentukan banyaknya akar-akar dari ini. Ingat tadi akar adalah yang menyebabkan X ini bernilai 0. Bilangan yang kalau digantikan ke X, ini jadi 0. Nah, kalau diskriminannya besar 0, maka pasti mempunyai dua akar yang berbeda. Jadi seperti yang di ini, gambar 2 ini. Ini akarnya di sini dan di sini. Akarnya itu yang memotong sumbu X ya. Karena kalau motong sumbu X berarti Y-nya 0. Sebenarnya ini sumbu Y ini nilai polinomnya ya. Sumbu X itu betul-betul X di sini. Oke. Kalau diskriminannya 0, kita punya akar kembar kayak ini di sini. Kelihatannya 1, sebenarnya ya 2 akar dia. Sama nilainya. Kalau diskriminannya kecil dari 0, tidak punya akar. Kemungkinannya yang 2 ini. Tergantung tadi nilai A-nya. Kalau A-nya positif, diskriminannya kecil 0, nah ketemunya yang ini. Kalau A-nya di sini negatif, diskriminannya juga negatif, ketemunya yang seperti ini. Nah, yang nggak punya akar kayak ini, jadi nggak memotong sumbu X, dinamakan polinom definite. Yang ini namanya definite positif, yang ini definite negatif. Kenapa dinamakan definite positif? Karena nilai polinomnya selalu positif ya. Lihat nilai Y-nya. Nilai Y itu nilai polinomnya. Nggak pernah negatif Y-nya. Yang ini negatif terus polinomnya. Oke, tuh. Kemudian rumus ABC tentunya kalian mungkin entah masih ingat atau enggak. Itu rumus untuk mencari nilai X akar-akarnya. X1 ininya plus. Salah ini X2 harusnya ya. X2 ininya min. Kita lihat dari rumus ABC-nya aja. Kalau D-nya negatif, nggak bisa ngitung kan kita akar bilangan negatif nggak ada. Jadi itu tadi kelihatan juga hubungannya di sini. Kalau D-nya negatif, nggak ada akarnya. Sebenarnya ada, tapi bilangan kompleks. Kita nggak bicara bilangan kompleks gitu ya. Gitu. Oke. Kalau D-nya 0, kita lihat X1 min B per 2A, X2 juga min B per 2A. Kalau ininya D-nya 0, D besarnya. Jadi akarnya kembar.
Dan kalau D-nya positif, ini nanti dua bilangan yang berbeda. Oke, itu polinom kuadrat. Lanjut lagi. Oh ya, puncak parabola bisa dihitung dengan ini. Ini saya biasanya lupa. Kalau rumus ABC saya hafal. Sambil nggak mikir juga rumus ABC mah keluar gitu ya. Kemudian koefisien ini kalau positif, cekung ke atas itu juga udah nempel aja di kulit saya itu. Mau dilupakan aja susah. Tapi kalau puncak parabola saya biasanya lupa. Oke. Nah, polinom ini punya sifat yang khusus nih. Ini teorema. Teorema itu artinya sudah dibuktikan ya, jadi ada buktinya. Cuma kuliah kita nggak akan membuktikan yang kayak gini, tapi menggunakannya nanti. Nah, setiap polinom yang derajatnya lebih besar atau sama dengan 3 selalu dapat difaktorkan atas faktor-faktor linear atau faktor kuadrat definit. Apa maksudnya? Itu maksudnya gini. Saya tulis. Kalau saya punya polinom Px, derajatnya 3 atau lebih, pasti bisa saya tuliskan menjadi perkalian polinom-polinom. Ini semua polinom yang derajatnya mungkin linear, jadi derajat 1 semua. Atau kalau ada derajat 2, dia derajat 2-nya definit. Definit positif atau definit negatif. Udah nggak punya akar lagi. Gitu. Jadi mungkin semua faktornya faktor linear, mungkin semua faktornya faktor kuadrat definit, atau campuran. Gitu ya. Intinya ini bisa difaktorkan menjadi menjadi polinom-polinom yang derajatnya lebih kecil dari 3. Tapi teorema ini tidak menjelaskan bagaimana memfaktorkannya. Hanya menjamin pasti bisa. Gitu ya. Contoh. Lakukan ini. Nah, ini agak sulit sih ya. Tapi bisa itu. Ini udah saya hitung. Sebenarnya saya ngitungnya juga pakai software karena dikira-kira masih bisa ini dicari yang perkaliannya 24 gitu ya, 12. Tapi kita nggak akan belajar caranya kecuali untuk yang spesial. Ya, beberapa yang spesial aja nanti yang muncul di soal juga. Coba kita lihat aja ini faktorannya. Ini bisa difaktorkan menjadi ini. Kita nggak usah belajar caranya ya. Jadi dengan bicara, kok idenya gimana gitu. Saya juga pakai software. Saya hanya yang perlu pasti dijamin bisa. Yang keluar di ujian nanti tentunya yang istimewa, nggak yang aneh-aneh. Yang aduh mikirnya gimana ngefaktorkannya gitu ya. Nggak akan keluar yang gitu. Ini kalian percaya aja kalau dikalikan lagi akan balik ke atas. Coba kita lihat, ini faktor linear. Derajat 1. Ini faktor linear derajat 1. Kalau udah derajat 1 nggak bisa difaktorkan lagi. Ini derajat 2. Kita periksa definit nggak? Dengan cara menghitung diskriminannya. B kuadrat berarti 1 hasilnya. Minus 4AC. Negatif D-nya. Nah, kalau D-nya negatif, ini nggak bisa difaktorkan lagi. Nggak bisa jadi faktor linear. Ya udah, berhenti sampai situ. Selesai. Oh, ada pertanyaan tambahan tadi ya di sininya. Lalu tentukan interval-interval di mana Px positif dan negatif. Saya balik ke sini. Untuk memeriksa tanda di mana P bernilai positif atau negatif, itu kita gambar garis bilangan. Kita gambar garis bilangan, ya. Kemudian kita tandai akar-akar dari polinom ini seluruhnya. Akarnya di 1 ini. Yang ini akarnya pembuat 0 ya. Akar tuh. Pembuat 0-nya di min 3/2. Salah ya. Min 2/3. Betul, min 3/2 ya. Yang ini kali karena definit nggak punya akar. Ya udah, biarin aja. Setelah itu, dengan ditandai akar-akarnya, bilangan real terbagi atas
beberapa segmen. Di sini ada 3 segmen. Nah, tinggal kita ambil aja di tiap segmen satu bilangan. Masukkan ke sini. Kita periksa tandanya positif atau negatif. Jangan masukkan yang terlalu dekat ke akar ya. Saya ambil misalnya di kiri, ambil min 1.000.000 ini di kiri sini. Supaya gampang ngitungnya. Min 1.000.000 ini negatif. Min 1.000.000 ini negatif. 2 kali min 1.000.000 kan. Negatif, negatif. Ini tadi definite. Definitnya positif karena koefisien dari X kuadratnya positif. Yang tadi cekung ke atas ya. Dan nggak punya akar. Jadi ini nggak usah diperiksa. Pasti positif berapapun X-nya. Jadi ini tadi negatif, negatif. Jadi ini di sini tandanya plus ya. Oke. Yang sini kalian kalau mau periksa masukkan aja 0 ya. 0 kan ada di sini. 0 min negatif, positif. Ini tadi pasti positif. Jadi negatif di sini. Yang sini periksa misalkan 1.000.000. 1.000.000 ini positif, ini positif, ini positif. Nah, dengan demikian kita dapat itu. Oke. Nah, ada soal bonus nih. Mengapanya ini soal bonus. Tadi kan saya hanya meriksa 1 titik di sini. Di min 1.000.000. Kenapa bisa menyimpulkan semuanya bakal positif? Siapa tahu ada yang negatif. Kalau dimasukkan nilai tertentu hasilnya negatif. Nah, bonusnya gini. Bagi siapa yang bisa menjelaskan kenapa prosedur saya tadi bisa menyimpulkan tandanya di sini nggak akan berubah. Kalau 1 positif tadi dicek pasti positif semua di sini. Kalau di sini diambil 1 negatif, ya pasti semuanya negatif di dalam subinterval ini. Cukup 1 aja dibuktikan ya, nggak usah 3-nya. Pokoknya kalau saya ambil 1 di subinterval ini, min 3/2 sampai 1, pasti semuanya negatif. Kita kan nggak mungkin memeriksa semua bilangan di sini. Ada tak hingga banyaknya kan bilangan real antara min 3/2 sampai 1. Tapi saya hanya periksa 1. Saya berkesimpulan negatif semua di sini. Kenapa? Nah, hanya 1 orang yang tercepat dan betul. Ya. Dikirim di WA, ditulis, difotokan. Gitu ya. Yang tercepat dapat bonus. Bonusnya berapa nanti gimana nanti? Bonusnya nggak akan lebih dari 1. Ya. Tapi jangan dianggap kecil kalau bonus 0,5 itu. Nanti nggak dirata-rata lagi. Saya tambahkan ke nilai plok tambah. Jadi sebenarnya bobotnya gede itu. Nanti kalau ada soal bonus 20 kali, 20-20-nya si A betul terus. Udah 10 nilai itu. Gede sekali itu ya. Gitu tuh. Udah bisa naik 2 indeks kalau dilihat di tabelnya. Indeks itu dari A, AB, B, itu bedanya 7, 7, 7. Oke, begitu. Kenapa tandanya nggak cukup diperiksa di 1 titik aja? 1 orang yang tercepat ya. Jadi kalau ada yang ngirim 2 orang, ya yang pertama salah, yang kedua betul, ya yang kedua dapat bonus. Tapi kalau yang pertama ngirim betul, ya udah. Yang kedua meskipun betul nggak dapat bonus. Oke, boleh tanya dosen lain. Oke, ini maksudnya jelas ya. Jadi polinom yang derajatnya lebih besar atau sama dengan 3 bisa kita faktorkan menjadi polinom-polinom yang derajatnya 1, atau kalau muncul yang derajat 2 dia udah definite, nggak bisa difaktorkan lagi. Kalau nggak paham nanya ya. Soalnya kalau kuliah online ini kan saya nggak bisa lihat muka kalian. Kalau di kelas biasa tuh kelihatan, oh si itu kayaknya bengong-bengong gitu. Ya saya tanya biasanya. Dikirim ke grup Pak. Ya? Dikirim ke grup. Dikirim ke grup. Biar pada tahu udah itu. Nah, gitu ya. So, sambil kuliah sambil mikir.
Oke, saya lanjut dulu ya. Waktunya nggak harus sekarang. Waktunya boleh sampai sebelum kuliah lagi besok. Paling lama. Penjelasannya nanti harus agak matematik ya. Ya pakai kata-kata, kalimat-kalimat boleh, nanti saya nilai. Udah ini kegunaannya nanti kita lihat. Nanti saya waktu make saya jelaskan tuh kan kita pakai ini gitu. Kalau nggak pakai ini sulit nyelesain soalnya. Oke, teorema ini menjamin bahwa proses faktorisasi jadi dikalikan menjadi perkalian polinom-polinom yang derajatnya lebih kecil itu bisa dilakukan namun tidak memuat prosedur teknis cara melakukannya gitu ya. Sama dengan kita bilang, oh di kuburan itu ada hantu, tapi mungkin kita nggak bisa membuktikannya hantunya ada gitu ya. Oke, itu seperti itu. Lanjut. Nah, mulai rada rame kalau udah kesini. Kita akan membahas yang namanya pertaksamaan rasional. Apa itu pertaksamaan rasional? Itu bentuk seperti ini. Di mana AX, A, B, C, D itu masing-masing polinom. Boleh satu ya, BX-nya sama dengan satu, jadi ruas kiri hanya AX aja, boleh. DX-nya hanya konstanta, boleh. CX-nya hanya konstanta, boleh. Pokoknya asal polinom kan, konstanta juga polinom. Boleh 0 kecuali B dan D-nya nggak boleh 0. Ini 0 boleh A-nya. Gitu ya. Kemudian tanda lebih kecil bisa juga tanda yang lainnya. Tanda relasi yang lainnya. Nah, apa tujuan kita? Nanti tujuannya. Tujuannya, contoh dulu saya ikuti slide. Kadang-kadang tujuannya ada di bawah, saya udah omong duluan. Saya ikuti ini. Contoh ini. Ini pertaksamaan. Tuh, ini juga pertaksamaan. Orang-orang di sini lebih pendek dari yang di kanannya. Oke. Tadinya sama tingginya, saya perkecil ini gambarnya. Oke. Nah, tujuannya. Kadang-kadang saya keduluan ngomong. Tujuan kita ngapain? Menentukan semua bilangan real X. Jadi X-nya berapa aja yang memenuhi hubungan pertaksamaan tersebut. Karena mungkin semua bilangan real mungkin memenuhi. Mungkin hanya sebagian. Bahkan mungkin nggak ada. Contohnya nggak ada tuh misalkan gini. X kuadrat lebih kecil dari min 3. Nggak mungkin ada bilangan X yang memenuhi itu. X kuadrat setidaknya paling 0 gitu kan. Oke, bisa punya solusi, bisa nggak punya solusi itu ya. Bisa solusinya seluruh bilangan real, bisa sebagian bilangan real. Oke. Nah, langkah-langkah untuk mendapatkan solusinya itu kita harus melakukan serangkaian langkah yang ekivalen. Apa maksudnya ekivalen? Artinya langkah tersebut tidak boleh merubah solusinya. Misalkan, kalau ini saya kuadratkan kedua ruas. Nah, itu langkah itu nggak ekivalen. Karena apa? Nanti bisa merubah solusinya. Gitu ya. Kalau langkah-langkah yang ekivalen di sini dimaksudkan adalah langkah-langkah di mana dari satu langkah ke langkah kedua, langkah ketiga, solusi yang awal tuh nggak berubah. Nah, langkah-langkah yang ekivalen itu adalah ini. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Mengalihkan kedua ruas dengan sebuah bilangan positif. Jadi pertaksamaan ini, ruas kiri saya kalikan 10, ruas kanan kalikan 10, nggak apa-apa. Kalau mengalihkan dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Wajar itu ya, kalau saya punya ini misalnya 2 kecil 3. Saya kalikan bilangan negatif, kalikan min 5. Yang kiri menjadi min 10, yang kanan jadi min 15. Itu kan berubah gitu ya. Kalau dikali bilangan negatif.
Oke. Sebentar. Ngapusnya nggak enak di Adobe. Oke. Nah, bagaimana kalau ini kedua ruas saya kalikan dengan X? Yang kiri jadi 2X, yang kanan 3X. Tandanya begini atau begini? Nggak bisa ditentukan karena X-nya nggak tahu. X-nya positif atau negatif. Jadi nanti kalau ada pertaksamaan, jangan dikalikan X karena kita kehilangan tanda ini. Kalau dikalikan X kuadrat masih boleh. Karena X kuadrat pasti nggak negatif. Tapi itu pun masih harus dikasih pengecualian, X-nya nggak boleh 0. Kalau X-nya 0, ya nggak boleh dong mengalihkan dengan 0. Kalau mengalihkan dengan 0, semua persoalan beres gitu. Jadi ingat-ingat pertaksamaan tidak boleh dikalikan dengan X. Atau dikalikan dengan X-2. Itu juga nggak boleh karena X-2 ini positif negatif. Bisa positif, bisa negatif. Gitu ya. Oke. Nah, di slide berikutnya saya memberikan langkah-langkah atau prosedur menyelesaikan pertaksamaan rasional yang polinom bagi polinom. Itu suku-sukunya hanya polinom aja, nggak ada akar, nggak ada mutlak, nanti itu belakangan. Nah, yang saya berikan ini adalah langkah yang pasti manjur. Artinya semua pertaksamaan semua pertaksamaan rasional pasti bisa diselesaikan dengan langkah saya ini. Cuma langkah ini panjang. Pasti manjur untuk semua macam soal, tapi panjang. Kalau nanti di ujian muncul bentuk yang spesial, kalian mau pakai cara lain yang udah dikenal di SMA, boleh aja. Gitu ya, silahkan aja. Cuma hati-hati. Kayak mengalihkan silang gitu, 2X min 1 kali X, itu lebih kecil dari ini, nggak boleh tuh. Nanti solusinya bisa berubah. Gitu ya. Kalau nggak yakin, ikuti aja. Kalian di ujian itu nanti di tes nggak akan kehilangan waktu karena nulis. Asal udah tahu prosedurnya, nulis panjang juga nggak akan kehabisan waktu lah. Yang kehabisan waktu tuh kalau macet, ketemu soal, diapain gitu ya. Nah itu gitu. Oke, langkahnya kita lihat gini. Tentukan daerah definisi pertaksamaan rasional. Maksudnya apa? Yaitu daerah keberlakuannya dulu. Biasanya dicarinya yang nggak bolehnya itu dibuang. Kita lihat dari sini. Oh, X-nya nggak boleh 2. Karena nanti ngebagi 0. Ngebagi 0 nggak terdefinisi. Dan X-nya nggak boleh min 3. Jadi saya buang ini 2. Jadi nanti di solusinya nggak mungkin nanti solusinya memuat 2 atau min 3. Gitu ya. Oke, biar itu. Kemudian langkahnya salah satu ruas dibuat dari 0. Jadi kalau di SMA mungkin dibilangnya dipindah ruas. Sebenarnya ini kedua ruas saya kurangi dengan ini. Ruas kanan dikurangi ini jadi 0. Ruas kiri dikurangi ini. Itu ya. Ya pindah ruas gitu boleh. Setelah itu satukan penyebutnya. Gitu. Untuk menyatukan penyebut, berarti supaya ini penyebutnya menjadi 2 min X kali X tambah 3. Nah ini berarti ini saya kalikan pembilangnya juga X tambah 3 supaya ini sama kan ya dengan semula, nggak berubah. Yang ini saya kalikan 2 min X atas bawah. Kemudian kita satukan. Nih disatukan. Kalau nggak paham yang gini-gini boleh ditanya ya. Saya soalnya kalau udah ngajar yang gini agak trauma dulu. Zaman dulu ada yang nggak paham yang gitu. Yang ini 2 tambah gini. 4/7. Dia ngitungnya ini dijumlah jadi 6/10. Nah, itu rada susah saya kalau sampai tahap itu juga belum paham gitu ya. Tapi kejadian loh. Kejadian. Oke.
Setelah ini kalau udah gini, ini udah terfaktor, biarkan. Yang atas mau kita faktorkan juga. Ya udah, saya kalikan dulu ini karena ada dua bagian gini ya. Saya kalikan ini. Kalian nggak usah ngitung lah, ini percaya aja hitungannya udah betul. Yang penting yang kalian serap itu, oh logikanya harus diurai gitu ya. Bahwa dihitung ini bener nggak x kuadrat, itu udah nggak usah ngitungnya. Setelah itu saya sederhanakan atasnya. Bawah jangan diapa-apakan karena udah terfaktor. Tujuan kita malah difaktorkan nanti. Nah, baru sekarang ini mau saya faktorkan. Ini polinom kuadrat. Periksa dulu definite nggak? B kuadrat 4 minus 4 kali 2 kali 3 minus 4AC. Negatif. Berarti ini udah nggak bisa difaktorkan lagi. Ini berarti definite positif. Artinya polinom yang pembilangnya selalu positif. Setelah itu gambar garis bilangan. Ya, ini garis bilangan. Tandai akar-akar dari pembilang dan penyebut. Pembilang nggak ada karena definite, nggak punya akar. Definite positif. Penyebut akarnya di 2 dan di min 3. Saya tandain min 3, 2. Kemudian kita periksa tanda dari ini ya, tanda dari ini aja nih. Ininya nggak diikutkan, ini nggak diikutkan waktu periksa tanda. Tanda dari itu kayak tadi dimasukkan aja angka di sini. Periksa kalau negatif semuanya bakal negatif. Yang di sini kalau positif semuanya positif dan juga yang di sini. Periksanya jangan yang mepet-mepet. Kalau mau yang di kanan masukkan aja X-nya 1 juta. Ini tadi selalu positif. Kalau 1 juta ini jadi negatif. Ini jadi positif. Jadi seluruhnya negatif. Nah, setelah itu baru disimpulkan solusinya. Ini saya hapus lagi. Saya mencari yang nilai ininya besar sama dengan 0. Yang mana? Berarti yang daerah positif ini. Min 3 sampai 2. Min 3-nya nggak boleh masuk. Dari awal tadi udah di state nggak boleh. 2-nya nggak boleh masuk karena ngebagi 0. Kok ke bawah kecil? Lah, kok nggak kebaca ya? Salah bikin slide ini. Ini di sini. Jadi harusnya setelah itu HP himpunan penyelesaian gitu ya, HP itu sama dengan interval dari min 3 nggak masuk, jadi pakai ininya bulat sampai 2 ininya bulat gitu. Paham? Kalau kalian punya cara yang lebih efektif, lebih cepat, silakan. Kalau nggak yakin dengan langkahnya, ikuti yang saya. Cara tukang sayur tapi manjur, panjang ya. Karena cara ini nanti akan saya bawa terus ke belakang. Sampai sini paham tidak? Mario, paham nggak Mario? Oh ya, silahkan yang tanya dulu. Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Kalau di sini kan tadi yang bagian pembilangnya kan dibilangnya definite positif Pak, Ya. Karena X-nya lebih besar, A-nya lebih besar daripada 0 kan? Bukan. Berarti kalau misalnya Bukan. Definite positif. D-nya lebih kecil 0, A lebih besar 0. D-nya kecil 0. Iya. Iya, sama A-nya lebih besar 0. Jadi definite positif ya. Iya. Berarti kan Pak, kalau misalnya A-nya kecil 0, itu kan definite negatif Pak. Berarti di sininya kalau misalnya kita masukin tandanya, Bentar dulu. yang kalau Bentar dulu. misalnya Kalau A-nya kecil 0 nanti bisa berubah. Kalau saya ambil misalnya min 2 ya. Iya. X kuadrat ditambah 2X tambah 3. Ini enggak definite. Ini enggak definite, bisa difaktorkan nih. Karena D-nya enggak kecil 0. Kecuali gini. Nah, ini juga min. Ini kalau dihitung D-nya negatif juga. Ini definite negatif ini. Gitu. Terus pertanyaannya? Oh iya Pak. Ya berarti Pak, kalau misalnya kan kalau di bawahnya
Misalkan kan yang atasnya udah diganti kayak gini kan Pak. Berarti ini tandanya jadi berubah positif negatif positif gitu Pak. Betul. Di intervalnya. Betul. Kalau memang bukan ketemunya setelah dihitung bukan yang ini gitu, tapi ketemunya yang ini. Iya Pak. X plus 3. Ya, kita periksa tanda ini, tentunya akan ketemu ini positif, ini negatif, ini positif. Ya memang soalnya juga beda ininya nanti hasilnya. Betul. Iya Pak. Oke. Oh iya, makasih Pak. Itu ya, saya hapus supaya enggak. Udahlah HP-nya tadi udah. Oke. Ada lagi? Mario, paham nggak Mario? Paham, Pak. Almaida. Paham? Ya Pak, paham. Paham. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Contoh kedua. Bagian depan mah saya yang ngasih solusi, enak kalian cuma dengerin, memahami. Ya nanti kalau udah tutorial baru kalian banyak soalnya. Tentukan solusi dari kalau persaksamaannya ada dua gini. Gitu ya. Ada dua persamaan. Ini dan itu. Nah, gimana menyelesaikannya? Ya satu persatu saya selesaikan gitu ya. Ini dan ini. Nah, nanti saya cari solusinya yang ini. Katakan solusinya dapat HP1. Yang ini dapatnya HP2. Maka himpunan penyelesaian keseluruhan ini HP1 dan HP2 diapakan? Diiris, digabung, ditambah, dikurang atau gimana? Harus Iris, Pak. Kenapa? Karena agar memenuhi keduanya. Nah, harus memenuhi keduanya ya. Jadi X-nya harus ada di X-nya harus memenuhi persamaan ini, X-nya juga harus memenuhi persamaan ini. Jadi X-nya harus ada di dua-duanya gitu ya. Oke, jadi nanti jangan bingung. Loh, kenapa ini diiris? Kenapa ini digabung? Nanti akan di bawah ada yang di tengah-tengah digabung dulu, belakangan diiriskan gitu. Setiap langkah harus tahu kenapa diiris, kenapa digabung. Kalau nggak paham tanya ya yang barusan. Ini karena X-nya harus memenuhi persamaan kiri, harus memenuhi persamaan kanan. Berarti X-nya itu harus ada di HP1, ada di HP2. Kalau X-nya ada di HP1 dan ada di HP2, ya di irisannya artinya kan. Gitu. Oke, ini diselesaikan dulu satu persatu. Ini cepat aja kayak tadi. Pindah ruas, itu saya pindahkan ruas, duanya ke sana. Difaktorkan, periksa tanda dari ini. Ini kalau di ujian yang onsite jangan nulis titik-titik kayak gini ya. Nulisnya ini nih, ini disalin gitu ke situ ya. Saya karena kalau nulis ini ke sini kepanjangan, nanti untuk yang ini saya nggak cukup nulis di kolom kedua. Jadi titik-titik. Periksa tandanya. Tanda dari ini ya, bukan tanda lebih besar nolnya. Ini nggak dihitung dulu sama kita. Tanda dari yang difaktorkan ini. Ketemu plus min plus. Maka himpunan penyelesaiannya adalah diminta yang lebih besar sama dengan 0. Jadi yang positif. Ini dan ini. Titik min 1 boleh nggak? Min 1 kalau saya masukkan ke sini hasilnya 0. 0 lebih besar sama dengan 0, betul. Jadi min 1 masuk. 2 kalau saya masukkan ke sini juga ini hubungannya betul persaksamaannya. Jadi 2 juga masuk. Tak hingga sama min tak hingga nggak boleh pernah dimasukkan. Karena itu bukan bilangan real. Hanya simbol menyatakan, oh dari min 1 mengecil terus tanpa batas. Oke, yang ini kita cari juga. Sama, saya pindahkan ruas. Pakai cara tadi, cara yang panjang itu. Faktorkan. Periksa tanda dari ini. Caranya, tentukan akar-akarnya dulu. Kenapa ini 3? Bentar, ini bener nggak?
Salah ya ini ya. Ini harusnya min ya. Salah gitu kan? Iya, Pak. Nah, saya tandain nih. Berarti nanti harus direvisi untuk gitu. Jadi akarnya memang 3 sama min 2. Periksa tanda dari ini. Kita periksa tandanya. Didapat seperti ini. Dari situ kita mau mencari yang kecil dari 0. Yang kecil dari 0 yaitu min 2 sampai 3. Titik min 2 nggak masuk, 3 nggak masuk. Karena ini harus lebih kecil. Oke. Nah, dari situ tadi udah paham himpunan penyelesaian seluruh dari pertaksamaan semula adalah diiris. Gitu ya. Ngirisnya kalau susah digambar di garis bilangan. Gambar yang ini gambar, ini yang HP 1 saya gambar biru. Yang HP 2 juga saya gambar biru. Tinggal lihat yang dilalui dua-duanya. Itu irisannya. Jadi min 2 nggak masuk min 2-nya sampai min 1 di sini. Min 1-nya masuk di dua-duanya. Menghasilkan ini. Kemudian ini 2-nya masuk, 3-nya nggak masuk. Itu jadi ada 2 tempat, yang di sini dan yang di sini. Jadi ya tertulisnya 2 karena kepotong intervalnya. Baik. Paham ya? Lanjut? Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut. Aldi, paham nggak Aldi? Kamu udah nyiapin mic gitu? Paham, Pak. Paham. Dava Putri Aldi. Oke. Nah, ini sendiri buat latihan. Boleh izin bentar ya, Pak? Ya? Izin bentar ya, Pak? Iya, iya. Nah. Oke. Oke. Ini sendiri ya? Bisa ya? Kalau nanti nyobain nggak bisa ya, nanya. Berikutnya, saya membahas pengertian harga mutlak. Ini definisi. Jadi, simbol ini didefinisikan, ini pagar ini, harga mutlak X dibacanya, itu akan bernilai min X kalau X-nya kecil sama dengan 0. Bernilai X kalau X-nya besar 0. Jadi, untuk menentukan nilainya, dari simbol ini, tentukan dulu X-nya ada di mana, di yang atas atau di yang bawah. Baru dihitung pakai aturannya. Contoh, ini, mutlak 3. Ini X-nya 3. Menurut aturan tadi, X-nya berarti jatuh di sini, besar 0. Jadi dia, mutlak X sama dengan ini. Gitu ya. Mutlak min 5. Kita lihat X-nya ini min 5. X-nya jatuh di yang sini. Maka aturannya kalau dibuka mutlaknya menjadi diminuskan. Minus dari X-nya. X-nya min 5 kan? Sama dengan 5. Dengan demikian harga mutlak tuh selalu nggak pernah negatif. Gitu ya. Mutlak 0. Kalau 0 ikut mana? Ikut aturan ini. Oh ya, satu hal lagi. Mutlak X boleh juga kalian makainya gini. Min X, X kecil 0. Untuk X lebih besar dari 0 itu juga boleh. Karena di 0 mau ikut atas atau bawah boleh. Yang nggak boleh 2 kali gini. Jadi kalau X-nya 0 ngikuti aturannya ada 2. Nggak boleh. Ya. Oke, ini saya hapus lagi supaya nggak penuh. Nah, harga mutlak kalau saya punya titik X dan Y, mutlak X kurang Y itu merepresentasikan jarak antara X dan Y. Saya jelaskan lewat gambar di bawahnya bentar. Gitu ya. Kalau jarak itu nggak pernah negatif kan? Nah, contoh. Kalau saya mau ngukur ini. X-nya katakan ini. Min 5. Y-nya 0. Nah, mutlak min 5 kurangi 0. Gitu ya. Itu sama dengan 5. Dan 5 ini menyatakan jarak dari min 5 ke 0. Sama aja kalau X-nya
Katakan 0, Y-nya 3. Gitu ya, kalau sekarang diganti. Mau yang X-nya mana aja? X-nya ini, Y-nya ini. Maka X kurang Y itu kan 0 min 3. Min 3, ini akan jarak. Antara apa? 1 dan 4. 1 dan 4. Mana yang X, mana yang Y? Bebas. Katakan X-nya ini, Y-nya ini. Maka X kurang Y itu sama dengan apa? 4 kurangi 1 sama dengan mutlak 3 dan 3. Tapi kalau kita hitung Y kurang X, ya sama aja. Gitu ya. Karena jarak dia. Jarak antara X dan Y. Min 3 sama dengan 3 juga. Jadi X kurang Y itu, mutlak X kurang Y itu menyatakan jarak antara X dan Y. Atau jarak antara Y dan X juga boleh. Oke, ini saya hapus lagi ya. Supaya nggak penuh. Nah, teorema itu sesuatu yang udah dibuktikan ya. Yang pertama, mutlak dari min A sama dengan A. Yang gini, kalian nggak usah hafalkan. Menurut nanti ngingetnya gimana? Latihan soal. Kalau latihan soal, kita lupa, lihat lagi, apal sendiri itu. Kalau yang teorema banyak kayak gini tuh kalau diapalin ya, sekarang apal, nanti juga 2 jam lagi udah lupa. Caranya latihan soal dipakai, gitu ya. Kecuali beberapa udah kerasa ini ya, yang A udah kerasa lah gitu ya. Mutlak min 7 sama mutlak 7 hasilnya sama aja. Mutlak min 1.000.000 dengan mutlak 1.000.000 sama aja. Jadi kalau yang agak aneh nanti yang E itu caranya dengan mengerjakan soal. Persis kalau kalian belajar naik sepeda. Kalian belajar naik sepeda. Kan kalau belajar naik sepeda teorinya nggak diapal-apalin kan? Dicoba, dipraktekkan dan mungkin jatuh. Sekali waktu bisa kita ngayuh. Begitu sekali bisa kan biasanya bisa terus gitu. Bahkan besoknya mau dilupakan, udah nggak lupa gitu. Nah, harapannya begitu. Latihan soal macet. Suatu hari, ketemu triknya ternyata gini gitu. Nah, begitu itu udah lancar. Jadi, kalau kuliah matematik, fisika, kimia itu kalian wajib latihan soal kalau mau paham ya. Kalau belajarnya cuma 3 hari sebelum ujian ya mungkin bagi yang bagus bisa lulus tapi nggak akan nempel gitu dengan benar. Oke, mutlak min A ini semua ada buktinya, saya nggak akan buktikan. Saya nanti akan menggunakan ini. Mutlak AB bisa dipisah gini, bagi juga. Nah, yang ini rada aneh. Ini nanti akan saya pakai di belakang. Mutlak A tambah B lebih kecil sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Dinamakan pertaksamaan segitiga. Artinya apa? Mutlak A tambah B kalau kita bandingkan dengan mutlak A tambah mutlak B bisa lebih kecil, bisa sama. Coba kalau A dan B-nya positif, hasilnya sama ya. Mutlak 3 tambah 7 itu kan kalau kita bandingkan dengan mutlak 3 ditambah mutlak 7 hubungannya sama dengan. Tapi kalau mutlak 3 dikurangi 7. Nah, jangan ya. Bolehlah sama dengan saya nulisnya jangan gitu. Ditambah min 7 gitu ya. Yang B-nya itu min 7. Saya bandingkan dengan mutlak 3 ditambah mutlak min 7. Nah, kelihatan ini. Ini hubungannya lebih kecil kan? Karena yang ini kan menjadi mutlak minus 4. Sedangkan ini kalau dihitung 10. Jadi bisa sama dengan, bisa lebih kecil. Jadi kondisinya mutlak ini lebih kecil atau sama dengan ini. Hati-hati, yang saya perlihatkan ini bukan bukti ya. Kalau bukti harus berlaku umum untuk berapapun nilai A dan B. Ini kan saya hanya contoh aja.
Kemudian kalau saya punya mutlak X kecil dari sebuah bilangan, misalkan mutlak X kecil dari 2, kita bisa buka tanpa mutlak, sebentar, menjadi ini, kalau dibuka ekivalen dengan ini, min 2, 2 gitu ya. Oke. Sedangkan mutlak X besar dari A, kalau dibuka menjadi ini atau ini. Jadi kalau mutlak X lebih besar 3, itu ekivalen dengan X-nya besar 3 atau X-nya lebih kecil dari min 3. Ada 2. Oh ya, saya lupa ngasih tahu sebentar, saya mundur tadi ya. Ini. Kalian kalau mengerjakan, tadi kan langkah-langkahnya dibilang, mana sih? Bentar, saya jadi lupa. Ini ekivalen. Kalau ekivalen tuh langkahnya harus ditulis pakai simbol ini. Jadi, yang sebelumnya ini ekivalen dengan ini. Yang ini ekivalen dengan ini, gitu ya. Nah, gitu. Kalau ketemu dosen yang murni, di matematik tuh ada matematik murni, ada matematik terapan, ada statistik, ada aktuaria, macam-macam. Kalau ketemu dosen matematik murni, kalau zaman saya dulu, kalau kurang kayak gininya dipotong 1 tiap langkah. Jadi kalau ada 10 kayak ginian, nilainya 0, padahal kita bener ininya gitu. Yang sekarang udah agak baik, tapi ada juga yang masih ngurangi. Gitu ya. Kalau saya ya memesankan sebenarnya yang korek harus pakai. Kalau di ujian biasa gitu lupa, ya udahlah, biasanya dimaafkan gitu. Ya, tapi sebaiknya pakai gitu. Oke. Nah, sebentar. Sekarang segerombolan latihan. Yang hijau kalian bisa klik di rumah. Keluar solusinya. Yang kuning nggak bisa, hanya bisa diklik saya. Atau diklik sama pacar saya juga bisa. Gitu ya. Kita lihat. Coba dulu sekarang kalian yang latihan ya. Kalian yang latihan. Tuliskan tanpa tanda mutlak. Tapi susah ya kalau kalian ngerjakan, memperlihatkannya saya harus membuka share screen. Udahlah, saya aja yang ngerjakan. Ini kesulitannya offline tuh, saya kalau nungguin kalian nggak sabar. Kalau di kelas biasa saya tungguin, saya keliling. Kerjakan nomor 1A itu. Saya keliling, siapa yang udah bisa, siapa yang belum, jadi tahu gitu ya. Kalau online gini saya nggak tahu kalian mana yang udah bisa atau yang belum. Jadi saya kerjakan aja. Oke. Tuliskan tanpa tanda mutlak. Maksudnya apa? Kayak tadi. Definisinya ini. Ini dulu ambil. Ini kan kalau dibuka tadi min X. Kalau X-nya ini X-nya besar 0. Nah, kalau yang ini mau ditulis tanpa tanda mutlak, coba ada salah satu nggak yang bisa lisan kasih tahu ya, saya yang nulis. Sebentar. Saya hapus dulu. Nah, X min 4. Gimana? Pasti pecah ya nanti. Silahkan, ada yang mau usul. Nggak ada bonusnya, tapi latihan lah. Siapa tuh tadi yang mau ngomong? Ahmad Asik. Ahmad, kamu sok. Pak. Ya? Kedengaran nggak Pak? Cobain. Suaranya nggak Pak? Oh ya. Ada. Dipecah berarti jika X lebih dari atau sama dengan 4, maka jadi X minus 4. Jika X kurang dari 4,
jadi 4 min X. 4 min X. Nah, biasanya nulisnya jangan ini ya, urutan ininya. Yang kecil dulu. Ini, jadi ini yang 4 min X. 4 min X. Yang ini untuk yang ini menjadi X min 4. Langsung buka. Ada yang nggak paham nggak? Yang nggak paham bilang. Jangan malu-malu, bilang aja. Nanti perlu untuk menyelesaikan ini nih. Di bawahnya persaksamaan dengan mutlak. Saya nggak yakin, coba. Nada apa udah? Nada apa udah? Paham nggak? Paham, Pak. Paham itu jangan dalam arti membaca ini, oh iya betul. Tapi harus kalau ditutup, bisa bikin sendiri. Gitu ya. Oke. Siapa lagi yang... Saya tuh jadi susah kalau online nih. Nggak kelihatan wajahnya, nggak kelihatan tahuan paham atau enggaknya. Sulaiman, yang tadi muncul pertama kali ya, Sulaiman. Sulaiman. Ya Pak, kenapa? Paham nggak membuka Ya. ini? Hah? Paham Pak. Benar? Benar. Kalau di kelas ini tiap manggil orang banyaknya cowok ya. Kalau di kelas farmasi saya mau nyariin yang cowok susah gitu, di scroll tuh. Erika. Paham nggak Erika? Hah? Paham, Pak. Oke. Paham. Ya, biarin dulu. Sekarang ini saya salin di bawah ya, karena nanti mau dirujuk lagi sama saya, atau di atas. X min 4. Bodoh saya. Sebentar. Saya tulis di Word aja lebih gampang. Yes. X min 4 tadi menjadi apa? Kalau X-nya kurang dari 4, menjadi 4 min X. Saya tulisnya, mau nulisnya gini, min dari X min 4. Kalau X-nya lebih besar sama 4, ini menjadi X min 4. Gitu ya. Sekarang yang berikutnya tadi, yang kedua. Saya mau crop aja. Oh ya, kalian kalau mau nge-crop di window gampang nih. Saya kalau mau nge-crop tuh tinggal pencet tanda window yang di kanan bawah itu, sebelah alt. Window Shift S. Dia jadi buram. Tinggal kita kotakin di crop. Jadi gambar dia ya. Tinggal di paste aja di Word atau di Paintbrush atau di mana. Nah, saya paste di sini. Ups. Ya, biarin aja dulu. Kemudian ini berupa gambar, dikasih wrap supaya bisa dipindah-pindah. Kecilin. Oke. Nah, ini gimana? Mau ditulis tanpa mutlak lagi. Sok, ada yang usul? Mau nyoba Pak. Sok lisan aja, kasih tahu saya. 2x tambah 5 jika x lebih besar daripada min 2. Jangan disederhanakan dulu. Dapat 2x tambah. Oke. X tambah 2 ditambah x tambah 3. Ditambah x tambah 3. X tambah 3 jika x lebih besar daripada min 2. Besar dari min 2. Min 2. Terus negatif x negatif 2 ditambah x ditambah 3. Saya nulis itu dulu berapa? Negatif x negatif 2. Oh, gini dulu aja ditambah ya. Kemudian oh ya boleh ditambah x tambah 3 ya, untuk jika x di antara min 2 sama min 3. Min 2 sampai min 3. Jadi min 3 x min 2 gitu? Iya. Terus yang terakhir negatif x tambah 2 ya.
dikurangin X tambah 3 Ya. jika X lebih kecil daripada min 3. Kalau X-nya sama dengan min 3 atau min 2 masuk yang mana? Kan harus mencakup semua bilangan real. Ini baru X kurang dari min 3 sampai min 2, sama lebih besar dari min 2. Titik X sama dengan min 2 sama min 3 dimasukkan kemana? Misalnya masuk sini gitu, atau masuk yang mana? Yang dari 3 baris ini. Masuk atas sama masuk bawah. Masuk X min 2 sama masuk ya. Sama ini. Oke. Iya. Ya nggak apa-apa, ini agak ke bawah ya nulisnya. Nah, yang penting sekarang pahamnya bukan jawabnya. Coba, siapa yang belum paham? Nanti ini boleh disederhanakan ya. Tadi dia langsung nyebut penyederhanaannya 2X tambah 5 gitu, X besar min 2 dan selanjutnya. Penyederhanaan mah nanti aja gampang dah. Siapa yang Saya belum paham, Pak. belum paham? Saya, Pak. Nah, saya nanya ke yang menjawab, kenapa bisa memunculkan ini? Gimana mikirnya supaya temennya paham? Itu aja diandaikan aja kalau misalkan kan itu udah ada pembuat nol. Ya, kan itu kan udah ada pembuat nolnya ada min 2 sama min 3, terus diandaikan aja kalau lebih dari min 2, kalau di antara min 2 sama min 3, sama kalau lebih kurang dari min 3. Kamu kok nurutin saya? Kira-kira itu. Kamu nurutin saya, huruf R-nya masih bodoh, udah gede juga. Iya. Lumayan saya, tapi kamu asalnya dari mana ini? Siapa? Dari Bandung, Pak. Bandung. Nah, kamu harus latihan ini nih supaya R-nya betul. Laler, mapai, arei. 1000 kali. Nanti sembuh gak? Nggak ada yang jangan percaya. Saya dulu dibohongin, ucapkan ini 100 kali, nanti huruf R kamu betul. Nggak juga. Gitu ya. Oke. Nah, saya akan berikan prosedurnya ya. Bagaimana prosedurnya? Nanti kan bisa aja mutlaknya ada 3 atau 4. Sebenarnya, siapa tadi saya nggak lihat namanya si ini. Dia udah benar, cuma mungkin mikir di dalam otaknya udah betul. Menuliskannya belum tentu, menjelaskannya ke orang belum tentu bisa dengan enak gitu ya. Susah kalau pakai feeling, nanti orang lain gimana supaya paham juga. Nah, saya akan jelaskan. Penjelasan saya juga mungkin nanti ada yang masih belum paham. Silakan tanya aja, nanti saya cari cara lain ya. Gini. Ini kita tunda dulu hasilnya. Saya akan jelaskan dari 0 sekarang. X tambah 2 tambah X tambah 3. Nah, tekniknya gini. Pak. Ya? Saya mau nanya dulu, itu yang X-nya X kurang dari atau sama dengan min 3 kan? Tapi berarti itu ada kemungkinan dianya min 3 sama kurang dari min 3, berarti yang mutlak X tambah 3-nya bisa positif. Ya, Di dulu saya. Yang paling bawah. Bentar. Gini, saya jalanin dulu aja. Saya nggak tahu ini bener nggak gitu ya. Oke, Pak. Mungkin aja ini ada yang salah gitu. Mungkin. Coba kita lihat. Ini cara yang teratur. Sebenarnya yang tadi dijawab juga teratur, cuma ya di kepala udah mikir kayak gitu. Cuma bagaimana menjelaskannya gitu ya. Nah, ini caranya gini. Nanti kalian kalau dijelaskan caranya akan memaklumi, oh iya, kalau gitu ya pasti betul gitu, kecuali salah ngitung. Itu pertama, tentukan dulu akar dari ini masing-masing. Sorry, akar bukan mutlak ya. Yang di dalamnya aja. Yang di dalamnya. Digambar di garis bilangan. Masing-masing. Ini akarnya min 2.
Kemudian kita periksa tanda dari, kalau udah mahir nggak usah ditulis kayak gini gitu ya. Ini karena saya harus menjelaskan, ya saya gambar. Kalau udah mahir cepet aja kayak si ini tadi mungkin udah betul. Tandanya kita lihat. Yang X plus 2. Di sini negatif ya. Ini positif. Di min 2 persis dia 0 kan tadi akarnya. Kemudian yang X plus 3 juga sama. Tanda dari X tambah 3. Tentukan dulu penyebab nolnya. Penyebab nolnya di min 3. Jangan ngegambar min 3 di sini ya. Nanti konflik ini. Masa min 3 di kanan min 2? Ya, harus digambarnya di sebelah kirinya. Tandanya min, min, ini plus. Nah, dengan demikian keseluruhan ini intervalnya terpecah menjadi 3 bagian. Karena apa? Tandanya yang di kiri min 3 itu dua-duanya min, min. Yang di min 3 sampai min 2 sini, yang ini min, yang ini plus. Di kanannya dua-duanya plus. Udah tinggal kita buka. Jadi X tambah 2 tambah X tambah 3 itu sama dengan kita pecah 3. Yang kecil dari min 3 sama dengan Mas mau ikut nanti, mau sekarang nanti nggak pengaruh karena di situ 0. Kemudian yang di antara min 3, kalau udah ikut jangan ikut lagi min 3-nya. Ini min 2. Min 2 mau ikut sini boleh, mau nanti boleh. Mau ikut sini juga boleh. X yang besar dari min 2. Belum ikut jadi ikut sini. Nah, depannya gimana? Sorry, saya kurang tempat. Kok nggak bisa dihapus? Sebentar. Kok nggak bisa ngehapus nih? Bisa ngehapus nih. Ya udahlah, tulisannya agak kecil aja. Kita lihat di sini ini negatif. Jadi kalau X plus 2 mau dibuka harus diminkan. Kenapa harus diminkan? Karena kan yang ininya negatif, yang dalam kurung. Padahal mutlak nggak boleh negatif. Jadi ditambah min. Supaya ini nilainya positif. Ya. Sebentar, saya bingung nih kok nggak bisa ngapus, aneh. Wah, kepaksa ngapus dari sini. Nggak bisa juga. Kenapa ya? Kok nggak bisa ngapus? Ajaib. Kenapa saya mau ngapus, ini kehabisan tempat saya. Kemudian satu lagi, yang bagian ini di daerah X kecil dari min 3 negatif juga. Jadi kalau dibuka harus diminkan kalau negatif. Gitu. Ya. Di antara min 3 sampai 2, yang ini negatif. Yang ini dalamnya negatif. Jadi kalau dibuka harus diminkan. Yang mutlak X plus 3 di sini udah positif. Kalau dibuka udah positif ya langsung aja buka. Karena udah positif. Di kanan min 2, dua-duanya udah positif. Langsung buka. Sama nggak sama yang di bawah? Sama ya, X besar min 2. Langsung buka, min 3 sampai min 2, yang min ini negatif, yang ini udah positif. Kalau kecil dari min 3, dua-duanya negatif. Beres. Gitu ya. Cuma ini, kalau yang ini urutannya, jangan gini nulisnya. Urutannya itu, supaya X-nya dari yang ke kiri sampai ke yang paling kanan. Oke. Paham nggak? Nah, kembali saya mau nanya dong. ke yang tanya tadi, kenapa di min 3? Ya Pak, kan itu misalkan X sama dengan minus 3. Kan berarti itunya jadi 0. Berarti harusnya kayak positif Pak. Kayak tetap jadi X plus 3.
Nggak apa-apa, di min 3 memang ini 0. Tapi yang ini positif. Oke. Gitu. Harga mutlak sesuatu kan nggak harus positif. Sesuatu itu bisa 0. Gitu nilainya. Tuh sekarang udah mau ngehapus dia. Udah eling. Nah, gitu ya. Tadi tanda ini mau kalau ada perbatasan gini boleh ikut sini, boleh ikut sini. Ini juga saya misalkan mau di sini ikut sini boleh. Karena pas di situ 0. Di min 3 itu yang ininya 0. Nggak masalah. Nah, dari sini mau disederhanakan boleh. Ini min X jadi min 2X. Min 2X, min 5. Gitu ya. Kecil min 3. Yang tengah, min X tambah X, habis. Min 2, 3, jadi 1. Min 3, min 2. Dan bernilai 2X tambah 5 kalau X-nya besar dari min 2. Saya lebih enak nulis gitu daripada nulis yang ini. Ya boleh juga gini aja. Pak, Ya. Pak, maaf mau nanya, ini tadi pas garis bilangannya nentuin ke kanannya positif gimana ya, Kak? Kak, Pak. Kak aja supaya saya jadi muda. Kalau kalau teknik minyaknya manggil dosennya wajib semua Mas atau Mbak. Padahal ada yang udah kakek-kakek umur udah 60 lebih panggilnya Mas sama anak 18 tahun. Pak. Gitu ya. Gini, menentukan tandanya. Saya hapus ya ini ya, ditulis ulang ya. Tulis, ininya juga hapus. Pakai biru. Nah, betul ya? Tambah X tambah 3. Mutlak. Gini. Periksa satu persatu yang suku ini dulu. Cari akar dari yang dalamnya. Ya. Mutlaknya nggak diikutkan, dari X plus 2 aja. Buat garis bilangan. Tandain akar dari yang ini. Yaitu di min 2. Gitu. Setelah itu periksa tanda dari, nggak pakai mutlak ya. Kalau pakai mutlak pasti tandanya nggak negatif dong. Ini bisa plus, bisa tanda dari ini aja. Menentukan tandanya kayak di pertaksamaan tadi. Ambil satu titik di sini. Di kiri mana mau ambil berapa? Min 1000. Min 1000 kan di kiri min 2. Min 1000. Pas uji cobanya nggak usah dimasukin mutlaknya, Pak. Jangan, kalau dimasukin mutlaknya pasti nggak negatif. Kalau ini pasti iya, Pak. Nggak pernah negatif dong. Ayah ngerti, Pak. Nah, itu gunanya apa tadi? Kalau ini min, ini plus. Pada saat mutlaknya dibuka, yang min ini harus dikali min ini. Sebentar. Ini, yang min ini. Kenapa harus dikali min? Karena ininya negatif. X plus 2-nya negatif. Padahal mutlak kan nggak boleh negatif. Dikali min. Gitu. Dah? Sudah mengerti, Pak. Makasih, Pak. Dengan demikian kalian kalau ininya ditambah lagi X min 2 tambah X plus 7 harusnya bisa. Cuma panjang aja nanti intervalnya banyak ya. Oke. Lanjut lagi. Ini yang 2 saya skip aja. Kalian kalau mau tahu klik ininya ya. Nah, yang persamaan dan mutlak tuh nggak ikut bahan, cuma yang ikut tuh pertaksamaan. Kalau kita punya pertaksamaan yang memuat harga mutlak, cara menyelesaikannya harga mutlaknya dibuka dulu. Dibukanya gimana? Macam-macam caranya. Bisa pakai, kalau cuma tunggal kayak gini, mutlak kurang sesuatu, itu maksud saya tunggal, pakai ini bisa. Atau dibuka pakai cara saya barusan. Diginikan, nanti diselesaikan satu-satu. Coba kita lihat ya. Kedua cara tersebut. Pak, ya? mau nanya dulu, Pak. Itu
sama dengannya ditaruhnya gimana Pak? Yang tadi sama dengannya ini Iya, boleh di mana saja. iya itu. Pas perbatasan ini mau di sini boleh, mau di sini boleh. Pas pindah dari min 3. Oh, oke. Tapi jangan nggak ada ya, Berarti, kalau Pak. gini nggak boleh. Nanti kalau X-nya min 3, aturannya yang mana gitu? Oh, nggak ada itu. Aturannya harus berlaku untuk semua bilangan real. Nah, nggak boleh juga 2 kali gini. Nanti kalau diberikan X-nya min 3, meskipun dihitung pakai atas dan bawah sama aja, tetap nggak boleh jadi dua aturan untuk X min 3. Jadi ikut salah satu saja. Saya biasanya ikut yang atas. Nggak harus, kalian ikut yang mana juga boleh. Ini min 2 ikut yang atas ketimbang ikut ke bawah. Nah, begitu. Wah, enak juga nih ngajar nggak pakai kacamata. Saya sebelumnya Oke Pak, makasih Pak. Sebelumnya mata saya itu min 7,5 plus 2,5, silindrisnya 4. Baru dioperasi katarak, ganti lensa. Asik. Dan dibayarin sama asuransi ITB. Jadi pakai aja lensanya yang paling mahal. Satu mata 30 juta. Wow, mahal. Asuransi ITB sih gede. Yang kecil gajinya di ITB tuh. Asuransinya mah gede. Tapi nggak mau sakit kita. Oke. Menyelesaikan pertaksamaan yang ada harga mutlaknya. Caranya dibuka harga mutlaknya. Membukanya biasanya ada 2 cara. Ya. Coba kita lihat contohnya. Ini. Bentar, ini saya harus klik dulu di sini. Kalau saya klik pensil, ini nggak bisa ngeklik ini semua. Saya harus klik dulu pointer, baru bisa klik. Nah, oke. Tentukan solusi dari ini, diulang soalnya. Saya intip dulu pakai cara yang kemana dulu ya. Kita pakai cara, saya kerjakan dulu pakai cara yang ini. Mana? Dibuka gini nih, ya. Karena yang di jawaban itu pakai cara yang dibuka mutlaknya beda. Saya pakai cara itu dulu. Saya tulis di sini ya. Atau saya tulis di Word. X min 4 kurang sama dengan 1. X min 4 kurang sama dengan 1. Saya pakai teorema yang di depan. Yang mutlak X kecil dari A kalau dibuka sama dengan X di antara A dan min A. Nah, ini sama mutlak ini saya buka. Menjadi min 1, X min 4-nya dibuka mutlaknya 1 gitu ya. Pakai rumus ini. Mutlak sesuatu kurang dari A, A-nya di sini 1. Jadi saya punya 2 pertaksamaan lagi. Tadi udah ada kan contohnya. Saya kerjakan satu-satu. Untuk min 1 X min 4. Sebenarnya ini sederhana, nggak harus pakai garis bilangan kayak saya tadi. Tapi kan ini bisa langsung nih. Gini. X-nya tetap di sini. Min 4-nya pindah ruas. Jadi berapa? 3 gitu ya. Kalau nggak salah ngitung. Ini kan langsung dapat HP-nya. Yaitu X besar dari 3. 3, tak hingga. Tapi saya akan jalanin pakai cara tukang sayur tadi ya. Karena cara tukang sayur berlaku untuk semua bentuk yang nggak ada mutlaknya. Jadi kalau cara tukang sayur tadi salah satu ruas dibikin 0. Jadi saya bikin yang ini 0. Kelihatan bertele-tele cara ini tapi manjur untuk soal yang manapun. Ini jadi gitu kan ya. Udah terfaktor, nggak bisa difaktorkan lagi. Gambar baris bilangan, periksa tanda dari X min 3 gitu kan. Pembuat nolnya di 3. Tandanya. Ini jangan dilihat ya, yang ininya jangan dilihat. Kita hanya periksa tanda itu aja. Plus, ini min.
Baru sekarang kita meriksa ini. Nyari yang lebih besar 0. Jadi yang positif. HP1 yang positif. 3 nggak termasuk. Karena harus lebih besar dari 0. 3 nggak boleh. Jadi 3 tak hingga. Yang satu lagi. Untuk ini saya hapus dulu. X-4 kecil 1. Pindah ruas juga. X berapa ini? -5 kecil 0 ya. Gambar lagi garis bilangan. Periksa tanda dari X-5 gitu. Pembuat nolnya di 5. Kemudian di kirinya negatif. Kalau diperiksa ini positif. HP2. Cari yang kecil 0. Ini kan cari yang negatif karena harus kecil 0. Jadi min tak hingga sampai 5. 5-nya nggak masuk. Kurung bulat. HP seluruhnya diapakan tadi? Diiris, Pak. Iris dengan HP2. Kalau susah digambar. Yang 1 3 sampai tak hingga. Ini. Yang satu lagi min tak hingga sampai 5. Dari kiri sampai 5. 5-nya nggak masuk. Yang ada di dua-duanya berarti dari 3 sampai 5. 3-nya nggak masuk, 5-nya nggak masuk. Ya. Ini cara ke-1. Cara ke-1 ini nggak akan manjur kalau mutlaknya udah banyak. Contohnya kalau saya punya gini. Nah, nggak bisa dibuka langsung kayak gini. Dari sini ke sini. Nggak bisa, ini mutlaknya ada 2. Kepaksa pakai cara kedua yang manjur untuk semua yang ada mutlaknya. Yang dibuka tadi kayak awal. Saya jelaskan cara kedua sekarang ya. Nanti kita akurkan, ini jawabannya harus sama nih, kecuali salah ngitung. Ini yang saya bikinin solusinya cara kedua. Cara kedua, kita nggak lihat dulu ininya, nggak dilihat. Ini aja X-4-nya mau dibuka. Nah, ini kan tadi udah ya. Mau nulis 4-X boleh. Saya biasanya hitungan belakangan. Nah, karena mutlaknya dibuka, maka daerah kita terbagi 2, yang kecil dari 4 sini dan satu lagi yang mana sih? Yang lebih besar dari 4 ya. 4 mah ikut mana aja. Terpecah 2 ini akibat ini. Nah, kita kerjakan satu persatu. Oke, saya buka lagi. Untuk X yang di sini. Saya tulis soalnya. Kemudian, jadi sekarang saya mau mencari dulu solusi dari ini untuk daerah X yang kecil dari 4. Ya. Saya mau nyari dulu di sini yang memenuhi ini. Di sini saya cari XX yang memenuhi ini. Oke. Nah, tadi kalau kurang dari 4, X-4-nya bisa dibuka jadi ini kan? Saya buka jadi itu. Nah. X-4-nya. Selesaikan kayak tadi, cara singkat aja ini. Ketemu X-nya besar 3. Apakah HP, sebut HP1, sama dengan berapa? 3, tak hingga, gitu? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini kan X besar 3 yang memenuhi
tapi HP satunya bukan ini. Kenapa? Karena untuk X lebih kecil sama dengan 4. Iya, kita kan nyarinya di daerah sini. Masa suruh cari mangga gincu di Jawa Barat. Kemudian si A yang disuruh, nih saya dapat 5 dari Jogja, 7 dari Bandung, 8 dari Tegal. Ya nggak boleh itu yang dari Jogja dan Tegal kan. Nah, jadi setelah itu solusinya memang ini, tapi harus yang ada di sini juga. Jadi solusinya tuh ini harus diiris dengan tempat kita mencari. Harus diambilnya yang ada di sini. Itu diiris. Jadi ini tadi kalau digambar nyarinya di sini. Solusinya ketemunya 3. Di sini saya ketemu solusinya. Oh, yang ini mah nggak boleh, yang di kanan 4. Jadi hanya yang di sini aja di irisannya. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau tempat pencariannya dipecah kayak gini. Ya ini setelah dapat yang salah satu diiris. Ini diiris hasilnya 3,4. Satu lagi, X besar 4 kita cari. Kan tadi baru nyari di sini. Harus nyarinya di seluruh bilangan real. Jadi untuk X besar 4, kita tulis lagi soalnya. Kalau X besar 4, mutlak ini sama dengan ini. Jadi saya langsung buka. Ya, mutlak ini sama dengan ini untuk X besar 4. Selesaikan lagi, ini nggak usah pakai garis bilangan, pindah aja min 4-nya ke kanan. Maka solusinya adalah X kurang dari 5, tapi harus diiris dengan ini, karena nyarinya di sini. Harus ada di yang sini. Nah, jadi ada iris dengan tempat nyarinya. Min tak hingga 5, 4 tak hingga. Kalau bingung, gambar. Min tak hingga sampai 5. 5-nya masuk. Kemudian yang satunya lagi 4-nya nggak masuk. Nggak masuk sampai tak hingga. Ini yang ini. Jadi yang ada di dua-duanya adalah 4 sampai 5. 4-nya nggak masuk, 5-nya masuk. Nah, ada 2. Sekarang solusinya diapakan? HP1 dengan HP2 diiris digabung. Coba saya tutup dulu. Diiris digabung. Diiris, Pak. Ada yang diiris, ada yang digabung. Coba kita lihat. Kan ada 2 kemungkinan, Pak. Ya memang yang benar yang mana? 1 yang benernya mah. Digabung, Pak. Hah? Gabung, Pak. Gabung. Karena kalau diiris jadi kosong gitu ya alasannya, bukan? Coba bentar saya jelaskan. Karena Ini ngapusnya susah di Adobe ini. Kalau di Word gampang. Adobe nih kalau digini tuh suka sisa. Nah, tadi kita nyarinya kan di sini sampai 4 dan di sini gitu kan ya. Yang di sini saya menghasilkan ini. Yang di sini menghasilkan ini. Mana satu langkah lagi? Oh, ini kalau diginiin hilang tulisannya. Ya, nggak apa-apa. Ya, udah di sini aja. Sampai ini. Sekarang yang memenuhi ini adalah ini dan ini digabung atau diiris. Bayangkannya gini. Saya tugaskan si Mario mencari mangga gincu di Jawa Barat. Saya tugaskan Erika nyari mangga gincu di Jawa Tengah. Saya tugaskan si Dela nyari mangga gincu di Jawa Timur. Maka banyaknya mangga gincu di Pulau Jawa
saya jumlahkan semuanya atau saya iriskan? Dijumlahkan, Pak. Dijumlahkan, Pak. Sama ini. Ya. Mencari X yang memenuhi persamaan di sini. Dapat ini. Mencari X yang memenuhi persamaan di sini. Dapat yang ini. Ya, di seluruh bilangan real, ya ini dan ini digabung. Gitu, jadi harus paham kapan iris, kapan gabung. Kalau nggak paham, nanti, loh kenapa tadi diiris? Loh, akhirnya kenapa digabung gitu? Tiap langkah ada alasannya. Gitu ya. Kalau gabung, gambar aja. Ini 3, 4, 3-nya masuk. 4-nya juga masuk. Yang ini 4, 5. 4-nya nggak masuk. 5-nya masuk. Ini dan ini. Kalau digabung tuh cukup muncul salah satu sekali aja. Jadi 3 sampai 4. 4-nya masuk jadi kesini kesambung. Sampai 5. 5-nya masuk. Kita lihat ini cocok dengan jawaban saya tadi. Kok 3, 5-nya nggak masuk di sini? Sebentar. Pasti salah ngitung salah satu. Balik. 3, 5-nya masuk. Benar nih. Coba berarti yang saya salah ngitung. Yang 10-nya nggak ada tanda sama dengannya. Ini. Ya itu Pak yang di atasnya. Kurang ya? Iya. Ini gini. Saya nggak teliti. Jadi 3-nya masuk ya di sini. Ini juga boleh sama. 5-nya masuk jadinya. Nah gitu. Jadi 3, 5 digabungkan. 3 dan 5-nya masuk. Oke. Terserah cara yang mana. Cara yang ini terbatas kalau mutlaknya cuma satu gini. Kalau mutlaknya ada beberapa, harus pakai cara yang ini. Gitu ya. Oh ini cara 2, cara yang ke-1 tadi udah. Begitu. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Yang tadi cara yang satunya lagi, Pak. Ini saya buka di sini aja. Itu boleh saya. Nah, itu tadi kan Bapak buat garis bilangan kan, Pak. Itu boleh langsung, nggak perlu nggak? Jadi langsung dipindah ruas saja yang tadi Bapak tulis itu. Kalau sederhana gini boleh langsung. Boleh langsung aja, Pak. Oke. Mau ditulis pakai garis bilangan gini juga boleh. Misalkan salah satu ruas dibikin 0, jadi ini apa? X min berapa? 3 tadi. Terus min 3. garis bilangan periksa tanda dari X min 3, tanda plus minnya baru disimpulkan, ini boleh. Kalau simple langsung boleh. Pokoknya mah asal langkahnya betul, boleh aja gitu ya. Apalagi sekarang kan soalnya isian. Kalau soalnya ujian onsite, nah diperiksa tuh langkah per langkahnya. Asal betul boleh. Ya, ini enggak saya save. Jam berapa sekarang? 4.35. 4.35. Bahas satu soal lagi ya. Mau yang mana nih? A, B, C, D. Yang D, Pak. Yang B. Dodol. Dia boleh, Pak. Yang D, Pak. Nah, yang D nggak bisa pakai cara yang ke-1 saya tadi ya. Yang langsung di antara berapa dan berapa. Ini saya klik aja. Males nulis panjang. Waktu kita juga cuma sebentar nih. Tentukan solusi dari ini. Kita nggak bisa membuka menjadi apa ini di antara berapa dan min berapa gitu kan, nggak bisa. Itu hanya berlaku kalau pilihnya tunggal gitu ya. 3 bisa dari di antara min 3, 3. Ini harus dipecah kayak tadi. Ini ditulis dulu tanpa mutlak, ini ditulis dulu tanpa mutlak. Oh, saya agak sekaligus di sini. Agak sekaligusnya saya jelaskan.
Yang ini, akarnya berapa? Ini min 1,5 ya. Kalau X min 1,5 kan ini jadi 0 yang dalamnya. Kemudian tanda ini tanpa mutlaknya nih, tanpa mutlaknya. Diperiksa. Di kiri min 1,5 ini negatif, di kanannya positif. Yang X min 3. Saya periksa juga akarnya 3. Di kiri 3 dia negatif, yang di dalamnya tanpa mutlak, kanannya positif. Nah, ini terbagi 3. Gitu kan? Maka menyelesaikannya satu persatu. Untuk ini dulu ya kalimatnya, terbagi 3. 1. Untuk X kurang dari min 1,5. Sama dengannya boleh ikut atau boleh nanti ikutnya, bebas, pas itu batasannya. Kita lihat soal semula. Kita lihat kalau X kurang dari min 1,5, ini tadi yang di dalamnya negatif, ini juga negatif. Jadi kalau dibuka mutlaknya harus diminkan. Ini juga diminkan. Paham itu? Jadi saya mencari sekarang membatasi untuk yang di sini dulu. 2X plus 3-nya negatif, X min 3-nya juga negatif. Sedangkan mutlak nggak boleh negatif. Jadi pada saat dibuka mutlaknya harus diminkan. Masing-masing dihitung sendiri-sendiri ya. Ini harus diminkan, ini juga harus diminkan. Oke, ini diselesaikan kayak biasa. Gitu. Nggak usah pakai garis bilangan karena ini mah gampang. Jadi HP1, hati-hati HP1 bukan ini. HP1 memang ini, tapi harus ada di sini. Harus diiris dengan ini. Kan kita nyarinya di sini. Nyarinya di kiri ya. Nyarinya di sini. Solusinya harus diambil dari yang di situ. Jadi HP1 yang didapat ini hubungannya harus gini, tapi harus berada di ini. Saya pakai titik koma karena ini ada koma kebanyakan. Ngiriskannya kalau bingung digambar di garis bilangan yang overlap 2 kali. Didapat ini. Sampai situ paham? Sebelum dilanjut? Yang belum paham? Paham, Pak. Yang belum paham nanya ya. Kemudian antara min 1,5 sampai 3. Nah, ini ya. Sama dengannya boleh ikut sini, boleh ikut nanti. Gitu ya. Asal jangan 2 kali. Untuk min 1,5 sampai 3. Kembali kita lihat soalnya ini ditulis dulu. Ini. Kita buka. Bukanya saya intip lagi. Min 1,5 sampai 3. Yang ini udah positif dalamnya. Langsung aja buka mutlaknya. Yang ini masih negatif. Jadi harus diminkan. Gitu. Yang ini langsung buka. Yang ini harus diminkan. Selesaikan lagi sisanya mah ya. HP2 ini diiris dengan tempat kita nyari. Ya, ini gambar aja di garis bilangan. Kalau bingung, ngiriskannya akan didapat itu. Satu lagi untuk X besar 3. Kita lihat lagi mundur. X besar 3, dua-duanya udah positif. Ini positif, ini positif. Langsung buka mutlaknya. Ini langsung dibuka mutlaknya. Dapatnya ini. HP-nya berarti ini diiriskan dengan tempat nyarinya. Nah, ini irisannya kosong nih. Min tak hingga sampai min 6. Kemudian yang ini 3 sampai tak hingga kosong. Himpunan kosong simbolnya gitu ya. Atau boleh juga kalian nulis gini. Himpunan kosong. Hasilnya diapakan? Kalau dipecah-pecah gini, hasilnya digabungkan 3-3-nya. Nyari di Jawa Barat, nyari di Jawa Tengah, nyari di Jawa Timur. Jadi di Pulau Jawa, seluruh himpunan bilangan realnya, yaitu gabung. Gabung bisa lah ya, ini kosong nggak usah dihitung, ini
Ini tadi kita lihat yang ke sebelumnya, yang ke satu. Pokoknya asal muncul di salah satu tempat, dimasukkan ke gabungannya. Misalnya ini. Begitu, paham tidak? Hah? Siapa yang belum paham? Nabila paham nggak? Paham, Pak. Toya paham nggak Toya? Hafiz Toya? Alhamdulillah masih paham, Mbak. Kamu atlet gitu pakai Toya gitu? Bukan, Mbak, nama saya, Pak. Kirain ahli lompat tinggi galah atau ahli itu silat kayak biksu dari Shaolin pakai Toya. Bukan, Mbak. Oke. Saya hari ini segitu dulu. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Kalau bingung tanya-tanya ya, rugi. Kalau nggak nanya rugi. Paham aja gini belum tentu nanti ada soal ngerjakan. Macet lagi. Lihat contoh ini gitu ya. Oke, saya rasa saya tutup dulu. Saya berhentikan dulu rekamannya. Nanti di